Lanjut, Pasal 76. 1. Saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan disampaikan dalam bentuk surat rekomendasi. 2. Perumusan saran dan pertimbangan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 3. Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak. 4. Ketentuan mengenai tata kerja Dewan Pengupahan diatur dengan peraturan menteri. Pasal 77. 1. Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Nasional dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara bagian anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 2. Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. 3. Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kota. 4. Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 dan 4, ayat 3, sumber pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Bab 12. Pengawasan. Pasal 78. Pengawasan ketenagakerjaan terhadap penerapan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi. Bab 13. Sanksi administratif. Pasal 79. 1. Pengusaha yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat 1, pasal 9 ayat 2, pasal 13 ayat 2, pasal 21 ayat 1, pasal 21 ayat 2 dan atau pasal 53 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa 1a. Teguran tertulis, b. Pembatasan kegiatan usaha, c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan d. Pembekuan kegiatan usaha. 2. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara bertahap. 3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a merupakan peringanan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha. Dan 4. Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi a. Pembatasan kapasitas produksi barang dan atau jasa dalam waktu tertentu dan atau b. Penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi. 5. Penghentian sementara di bagian atau seluruh alat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C berupa tindakan tidak menjalankan sebagian atau seluruh alat produksi barang dan atau jasa dalam waktu tertentu. 6. Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu. Pasal 80. 1. Menteri-menteri terkait, gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangan mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 79 kepada pengusaha. 2. Pengenaan sanksi administratif diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan yang berasal dari a. Pengaduan dan atau b. Tindak lanjut hasil pengawasan ketenagakerjaan. 3. Tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan dituangkan dalam nota pemeriksaan. 4. Dalam hal nota pemeriksaan tidak dilaksanakan oleh pengusaha, pengawas ketenagakerjaan menyampaikan laporan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan beserta nota pemeriksaan kepada a. Direktur Jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan untuk pengawas ketenagakerjaan di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, atau b. Kepala dinas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi untuk pengawas ketenagakerjaan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan provinsi. 5. Direktur Jenderal atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menyampaikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang mengenakan sanksi administratif. 6. Menteri terkait, gubernur, bupati, wali kota, atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan pelaksanaan pengenaan sanksi administratif kepada menteri. Pasal 81. Pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang masih memberlakukan keputusan tentang upah minimum yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintah daerah. Bab 13. Ketentuan peralihan. Pasal 82.
pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, A. Upah minimum provinsi dan atau upah minimum kabupaten kota tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh gubernur pada tahun 2020 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan Desember 2021. B. Upah minimum sektoral yang telah ditetapkan sebelum tanggal 2 November 2020 tetap berlaku sampai dengan 1. Surat keputusan mengenai penetapan upah minimum sektoral berakhir, atau 2. Upah minimum provinsi dan atau upah minimum kabupaten kota di daerah tersebut ditetapkan lebih tinggi dari upah minimum sektoral. C. Upah minimum sektoral provinsi dan atau upah minimum sektoral kabupaten kota yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 wajib dicabut oleh gubernur selambat-lambatnya 1 tahun sejak ditetapkan. Dan D. Gubernur tidak boleh lagi menetapkan upah minimum sektoral. Pasal 83. 1. Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang telah ditetapkan pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. 2. Pengusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 79. Bab 14. Ketentuan penutup. Pasal 84. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Pasal 85. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 237 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 86. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Presiden Republik Indonesia TD tanda tangan Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasona H. Lawli. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 46. Salinan sesuai dengan aslinya. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Perundangan dan Administrasi Hukum, Dia Silvana Dijeman. Terima kasih.